Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ada terlalu banyak orang yang datang dari langit, dan ada terlalu banyak yang kuat. Momentumnya luar biasa. Pada saat ini, orang yang menarik perhatian adalah Ye Chen di atas langit. Itu tenang, duduk di sana, dan sesekali mengupil hidung dan telinganya. Sekte Zhengyang adalah keberadaan kuat, tetapi itu adalah yang terkuat dari tiga sekte Chu Selatan. Dibandingkan dengan kuil haus darah, masih lemah, tetapi itu nyata. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya orang berani mengikat murid sucinya, bahkan berani minta tebusan secara terbuka, dan tebusannya banyak, pemerasan secara terbuka. Qin Yu, segera, suara kemarahan datang dari kehampaan yang jauh, mengguncang bumi. Tampaknya ada ribuan pasukan Sekte Zhengyang. Di antaranya ada Yin Zhou leluhur Sekte Zhengyang, dan Cheng Kun. Kamu sedang mencari kematian. Begitu Cheng Kun jatuh, dia tidak bisa menahan amarah di rongganya, dan Cheng Kun akan menembak di tempat. Ye Chen mencibir, "Hah! Anda harus berhati-hati." Ye Chen melompat, "Aku hanya klon, aku mati tidak apa-apa, tidak seperti Jining Suang akan mati di tanganku." Cheng Kun hanya bergegas maju, tetapi dihentikan oleh Yin Zhou. Mereka tanpa syarat percaya apa yang dikatakan Ye Chen, karena tak tahu malu itu melakukan segalanya. Ye Chen berkata, "Sekarang, mari kita damai, beri aku uang, dan kamu bisa membawa Jining Suang pulang." Ye Chen menarik telinganya. Yin Zhou berkata, "Teman kecil ini, Sekte Zhengyangku tidak memiliki dendam denganmu. Apakah terlalu berlebihan melakukan ini?" Yin Zhou leluhur Zhengyang memandang Ye Chen dengan muram, "Jika bukan klon Ye Chen, dia akan bergegas ke yang pertama untuk membunuh Ye Chen." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk Yin Zhou. Dan berkata, "Aku hampir keluar dari gua terakhir kali. Jining Suang hampir membunuhku. Apakah kalian melupakannya?" Wajah tua Yin Zhou tiba-tiba merah, dan hatinya sangat disesalkan. Penyesalan seharusnya tidak omong kosong pada awalnya, tetapi Ye Chen seharusnya dihancurkan di tempat. Ye Chen berteriak, "Omong kosong, jika tidak mau menebusnya, jika tidak, aku dapat membunuh Jining Suang kapan saja." Ye Chen memutar lehernya, dan penonton mendengarkannya bergegas, dan berani berbicara dengan Sekte Zheng yang bertahun-tahun ya, dia yang pertama. Sekarang, wajah leluhur Zheng yang telah berubah dari suram dan dingin. "Qin Yu, tahukah kamu apa artinya ini?" Ye Chen berkata, "Artinya setelah hari ini, aku akan dikejar dan dibunuh oleh seluruh Sekte Zhengyang, tapi ini bukan apa-apa, aku telah dikejar dan dibunuh sepanjang jalan. Dan seluruh Sekte Qingyun pun sudah mengejarku." Kata-kata Ye Chen baru saja berakhir, dan leluhur Qingyun memimpin sejumlah besar orang untuk membunuhnya. Terutama leluhur Qingyun. Hari itu dia ingat dengan jelas bahwa Ye Chen dan Jining Suang terluka parah oleh dua jenis larangan, dan mengirim Zhao Qing untuk berburu dan membunuh. Siapa yang pernah berpikir bahwa tidak ada yang tertangkap, malah Zhao Qing yang terbunuh? "Di mana anakku Lu Hou?" Seorang lelaki tua berbaju ungu berkata. Lu Hou murid suci Sekte Qingyun yang merupakan inang jiwa naga kuno yang sekarang menjadi brother naga dengan kepala botak. "Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Dia seorang biksu." Ye Chen berkata dengan santai. "Cari kematian." Orang-orang Sekte Qingyun berteriak. "Hentikan mereka!" Leluhur Zheng yang tiba-tiba berkata. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Qin Yu,
Tetapi masalahnya adalah avatar Ye Chen masih terhubung dengan hidup dan matinya Jining Suang. Jika pasukan Sekte Qingyun menghabisi Qin Yu, maka Jining Xiaong itu tidak bisa bertahan. Karena itu, mereka ingin memastikan keamanan Jining Suang, dan mereka harus melindungi Qin Yu, si jalang itu. Di tempat, orang kuat Sekte Qingyun dan orang kuat Sekte Zheng yang saling berhadapan, dan mereka cukup siap untuk bertarung di tempat perang sebelumnya, yang semuanya menderita kerugian besar. Mereka sudah memiliki kemarahan yang mengerikan. Sekarang mereka saling berhadapan, dan selalu ada pertarungan berdarah. Qingyun ingin bertarung, aku Sekte Zheng yang akan menemani sampai akhir. Leluhur Zheng yang memandang leluhur Qingyun dengan dingin. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil, leluhur Qingyun memiliki suara yang kuat. Di seberang mereka, dua baris leluhur sangat kuat, dan atmosfer dunia ditekan. Beberapa orang tidak tahan tekanan dan pergi lebih awal pergi jauh. Nah, jika kamu ingin menunggu dan bertarung, jangan tinggalkan aku di sini. Ketika suasananya menyedihkan, Ye Chen berkata dengan geli, aku di sini sebagai pencuri, jangan lupakan aku. Mendengar itu, sementara leluhur Zheng yang buru-buru berbalik. Situasi saat ini, semakin lama penundaan, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Di sini bukan hanya Sekte Qingyun, jika tiba-tiba muncul ketakutan akan kematian untuk menghancurkan Qin Yu, itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Ye Chen berkata, maka serahkan 90 juta batu roh, 100 pil tingkat 5, 1000 pil tingkat 4, dan 3000 pil berkualitas tinggi. Qin Yu, nafsu makanmu terlalu besar. Leluhur Zheng yang berkata dengan dingin. Ye Chen mengangkat bahu. Saya merasa seperti akan kehilangan tubuh roh mistik dan pemimpin Sekte Zheng yang di masa depan. Jika Anda berhenti berbicara omong kosong, aku harus tambahkan tebusan. Leluhur Zheng yang menjadi sangat marah. Beri atau tidak, Ye Chen tidak sabar. Ini, leluhur Zheng yang menarik napas berat. Dibandingkan dengan tebusan itu, Jining Suang tak ternilai harganya. Kemarilah. Ye Chen telah mengulurkan telapak tangannya. Tebusan tentu saja akan diberikan, jadi aku juga harus terlebih dahulu memastikan apakah Jining Suangku aman dan sehat. Leluhur Zheng yang mendengus dingin. Itu bagus untuk dikatakan. Ye Chen segera merobek jubah hitam tubuh klon Jining Suang. Segera, Jining Suang muncul, menjadi nyata dan hidup, dengan tatapan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun perubahan emosional di matanya yang indah, seolah-olah gangguan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Leluhur Zheng yang melirik Jining Suang sejenak dan memutuskan bahwa itu adalah tubuh aslinya, dan melemparkan tas penyimpanan ekstra besar. Melihat tas penyimpanan ekstra besar, orang-orang di kuartet meledak gempar. Tapi itu 90 juta batu roh, 100 pil tingkat 5, dan 1000 pil tingkat 4. 3000 pil berkualitas tinggi. Tebusan ini cukup untuk membeli beberapa keluarga. Sekte Zheng yang itu bisa melakukannya. Seseorang menghela nafas. Tapi Jining Suang adalah tubuh roh mistik, darah langit, dan pemimpin Sekte Zheng yang di masa depan. Dibandingkan dengan ini, tebusan itu benar-benar bukan apa-apa. Banyak orang masih sangat bahagia. Kebanyakan orang di sini telah ditindas oleh Sekte Zheng Yang, dan sekarang perlakuan Qin Yu meminta tebusan membuat sebagian orang senang. Di sini, Ye Chen sudah menghitung angka yang bagus, lalu menepuk pantatnya dan berdiri. Tebusan telah diberikan, tetapi kami tidak akan membiarkannya pergi. Leluhur Zheng Yang menghela nafas dengan marah. Mari kita katakan, tentu saja.
Ye Chen menyeringai, lalu dengan lembut mendorong Jining Suang. Tubuh klonnya langsung berubah menjadi gumpalan asap, dan menghilang. Di tempat, seluruh dunia menjadi sunyi, sangat sunyi, dengan sepasang mata menatap langsung ke atas. Oh, apa yang terjadi? Bagaimana? Seseorang berbisik setelah 1 atau 2 detik. Belum melihatnya. Lalu Jining Suang palsu, kita semua tertipu. Apa palsu? Qin Yu. Segera leluhur Zeng yang meneriakkan raungan. Mereka menghabiskan begitu banyak uang sehingga mereka hanya menebus segumpal asap. Segera, leluhur Zeng yang meledakkan langit. Namun, Ye Chen yang jenaka sudah lama menghilang sebelum leluhur Zeng yang menembaknya. Awalnya, Ye Chen adalah avatar, dan menghilang hanya dalam sekejap. Leluhur King Yun mendengus dan berbalik. Qin Yu ini terlalu. Melihat leluhur Zeng yang marah, langit penuh dengan desis. Aku telah hidup selama ratusan tahun, dan aku belum pernah melihat anak pelanggar hukum seperti itu. Segera, berita di sini menyebar ke seluruh selatan seolah-olah memiliki sayap, dari selatan ke utara, sampai terdengar ke seluruh dataran Chu. Boom! Kali ini, seluruh dataran Chu meledak lagi. Ketika orang mendengar berita itu, apakah mereka akrab dengan Ye Chen? Apakah mereka tahu identitas Ye Chen atau tidak tahu identitas Ye Chen? Apakah musuh Ye Chen atau teman-teman lamanya? Qin Yu sang pembunuh dewa, benar-benar melihat betapa nakalnya manusia dewa ini. Benar-benar melihat betapa tidak tahu malunya ini. Segera, Ye Chen mendapatkan gelar lagi tetapi itu adalah nama yang diharapkan semua orang, Qin Yu sang dewa pemeras. Dia benar-benar pantas mendapatkan nama itu dan yang paling penting, dia berhasil. Di kota kuno Qianqiu, Xie Yun, Xiong Er, dan Huo Teng benar-benar berlutut bersujud. Merampok sekte Zeng yang begitu banyak uang, itu dapat membuat pasukan Yan Huang senang, leluhur Tianzong hampir senang menghabiskannya. Chu Ling Er bergumam, kakak muridmu ini tak tahu malu. Di lembah yang tenang, Qin Yu yang asli berbicara dengan sungguh-sungguh, mulai besok dan seterusnya, aku juga akan mengikat seseorang dan mengikatnya atas nama Ye Chen. Di aula sekte Tianxuan, menyaksikan Ye Chen tersenyum begitu rendah di tirai air, Fuya tidak bisa membantu tetapi melirik ke sisi Dong Huang Taixin. Dong Huang Taixin tersenyum indah dan berkata, perhatikanlah Ye Chen. Mengerti. Fuya berjalan keluar aula. Pada malam hari, aula sekte Zeng yang penuh dengan orang, dan setiap wajah jelek. Hari ini, kehilangan uang itu kecil, dan rasa malu itu yang besar. Selain itu, hal yang paling menjengkelkan adalah mereka kehilangan uang dan orang, dan masih tidak membawa Jining Suang kembali. Mereka masih meremehkan Qin Yu, dan hanya makan kerugian yang begitu besar. Sial, benar-benar sialan. Raungan Cheng Kun tidak pernah berhenti. Saudaraku, apakah kamu tidak menyadari bahwa itu adalah embun beku yang dibentuk oleh awan asap? Memandang leluhur Zeng yang satu demi satu. Karena itu adalah tubuh mistik yang nyata, tapi aku tidak tahu mengapa, leluhur Zeng yang mengerutkan kening, dan sampai sekarang dia tidak pernah memikirkan metode rahasia apa yang digunakan Qin Yu untuk menipu dia. Ya, jika dia mengenalinya bahwa Jining Suang itu palsu, sekte Zeng Yang-nya tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Mungkin, itu tubuh klon Jining Suang asli. Kata-kata leluhur Zeng Yang penuh dengan makna yang mendalam. Saudara itu tidak ingin mengatakan bahwa Suang Er telah mengkhianati sekte Zeng Yang, dan kemudian berkolusi dengan Qin Yu untuk membalas sekte Zeng Yang. Semua orang memandang leluhur Zeng Yang satu demi satu.
Jangan mengesampingkan kemungkinan ini, Jining Suang tidak mungkin berkhianat. Leluhur Zheng yang menarik napas dalam-dalam, tetapi dibandingkan dengan kemungkinan ini, yang lain mungkin lebih akurat, yaitu, Qin Yu mengancam Jining Suang untuk memadatkan tubuh klon, dan kemudian memeras kami dengan kata-katanya. Jika itu masalahnya, semuanya akan menjadi rumit. Kerumunan mengerutkan kening, bahkan Jining Suang dipaksa untuk tunduk. Apa sebenarnya yang dilakukan Qin Yu? Ngomong-ngomong, temukan Qin Yu dulu, lalu bicara dengannya, dan kamu bisa mencari tahu di mana Jining Suang berada. Ini adalah perintahku untuk mengorbankan surga untuk membunuh Qin Yu, tetapi siapapun yang menangkapnya hidup-hidup akan menerima hadiah 90 juta yuan, 100 pil tingkat 5, 1000 pil tingkat 4. Di malam hari, Ye Chen dengan lemas mendorong gerbang taman kecil. Melihat wujudnya lagi, dia hampir tidak manusiawi. Hidungnya biru dan bengkak, matanya menjadi mata panda, darah mengalir di hidung dan mulutnya, dan rambut panjangnya tergores seperti kandang ayam. Jejak kaki tetaplah jejak kaki. Melihat Ye Chen, Zhou Ao dan Li Xinghun menghela nafas sengit. Ketika aku kembali, aku bertemu dengan dua lelaki tua itu. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, aku dipukuli di tempat. Ye Chen menyeka hidungnya dan berkata dia tidak berwajah dan tanpa kulit. Hanya ini yang seharusnya. Zhou Ao dan Li Xinghun berkata dengan penuh arti, kamu telah begitu banyak uang, kamu sedang dikutuk sekarang. Jining Suang berkata, uang tebusan juga telah dikumpulkan, biarkan aku pergi, dan samar-samar terlihat bahwa percikan api berdetak di matanya yang indah. Jika matanya bisa membunuh orang, Ye Chen sudah mati 250 kali dalam sepersekian detik. Ye Chen berkata, tidak, kamu sangat berharga, dan sekte Zheng Yangmu sangat kaya, aku harus menggantung beberapa kali lagi untuk memeras sekte Zheng Yang. Qin Yu, kamu masih harus tidak tahu malu. Jining Suang marah lagi. Selanjutnya, taman kecil itu jauh lebih tenang. Tugas Zhou Ao dan Li Xinghun masih mengawasi Jining Suang, dan kadang-kadang mereka akan meluangkan waktu untuk mempraktikkan metode rahasia yang diberikan oleh Ye Chen. Larut malam, keduanya dipanggil ke loteng oleh Ye Chen. Apa? Segera, jeritan dua orang menangis di loteng, bahkan Jining Suang, yang baru saja tenang, tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping, masih bertanya-tanya di mata, tidak tahu apa yang dilakukan ketiga pria itu di dalam. Segera, Zhou Ao dan Li Xinghun keluar satu demi satu, dan wajah mereka penuh kejutan, semangat mereka energi. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah napas mereka lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka penuh darah, seperti api, dan penuh kekuatan. Dalam adegan ini, Jining Suang memperhatikan alisnya dan mengerutkan kening. Ini hanya 2 jam ke tempat kejadian. Setelah mereka keluar, keduanya benar-benar berbeda. Adapun mengapa mereka berdua telah banyak berubah, itu semua berkat Ye Chen, karena Ye Chen menggunakan api abadi untuk membantu mereka membuka Danhai. Danhai dengan kapasitas besar sebanding dengan Dantian. Selain itu, Ye Chen dengan tegas meredam tulang, meridian, dan jiwa untuk keduanya. Saat ini, keduanya dapat dianggap sebagai kelahiran kembali dan transformasi skala kecil. Bakat keduanya sudah tinggi, dengan bantuan Ye Chen, mereka secara alami lebih kuat, dan mereka pasti akan menjadi pasukan Yan Huang. Sepertinya kita mengikutinya, dan masa depan cerah. Keduanya bersama, tersenyum sangat ceria. Di loteng, Ye Chen berpikir keras.
Semuanya harus dipertimbangkan. Jika tidak hati-hati, itu adalah akhir dari permainan yang kalah. Segera kakek naga berkata, kamu benar-benar jalang. Ini praktis. Ye Chen menepisnya. Setelah perang tiga sekte selesai, aku harus menemukan sesuatu untuk mereka. Jika kita tidak mengalihkan perhatian mereka, banyak hal buruk bagi kita. Kakek naga berkata, jangan katakan itu, trik ini benar-benar berhasil. Sekarang Sekte Zheng yang masih memiliki pikiran untuk memeriksa perang tiga sekte. Sekarang perhatiannya tertuju pada Jining Xuang dan kamu. Lalu apa yang akan kamu lakukan dengan Jining Xuang? Kakek naga memandangi 9 avatar Ye Chen. Tidak ada gunanya. Ye Chen bahkan tidak ingin berbicara langsung. Ini tidak ada hubungannya dengan kesabaran. Ye Chen berbaring di tempat tidur dengan punggung di kepalanya. Sekali lagi, agar tidak menghadapi musuh yang begitu kuat di medan perang di masa depan, ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan. Anda juga berkata, menjadi pemimpin tiga sekte tidak dapat didamaikan. Hati yang tertutup mungkin mengorbankan darah dan darah dari orang mati. Kakek naga berkata, kamu belajar cukup cepat. Perang itu terlalu kejam. Cepat. Perang itu terlalu kejam.